kiat-kiatnya gimana? Iya pernah Cara-cara bangkrut 2 kali. Iya pernah bangkrut 2 Jadi, kali. Pernah habis. Cuman kita kan nggak boleh nyerah di situ. Gini, kalau kita nyerah di situ kita nggak akan tahu kedepannya seperti apa. Jadi kalau kita memang bener-bener niat usaha pengen maju, tetap berjalan ke depan. Subscribe YouTube channel Tamaji Seruput. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji. Jadi sekarang ini saya berada di kampung halaman kami. Tepatnya saya berada di kami yang baru merintis usahanya di material ya. Material kalau dekat sana itu di bahan bangunan, materialan. Nah, adik kami ini bosku dulunya juga pernah kerja di Malaysia sebagai kuli bangunan atau tukang batu. Nah, sampai saat sekarang ini beliau sudah memiliki kedai sendiri bosku. Jadi kedai bahan bangunan sendiri, dan kabarnya dia ini sekarang sudah memiliki 8 lori bosku. Bisa kita lihat di sana itu 2 lori yang sudah ada, kemudian yang lainnya keluar untuk antar-antar barang. Selain di tempat ini beliau juga punya tempat satu lagi bosku. Jadi dekat sana itu dibuat untuk simpan jualan semen, tile dan sebagainya. Padahal beliau dulu juga sama seperti kita bosku sebagai TKI di Malaysia. Nah, apa rahasia beliau sehingga boleh balik dari Malaysia, boleh sesukses ini di kampung yang jauh dari bandar bosku? Mesti ada satu rahasianya. Karena menurut cerita beliau juga pernah dulu waktu merintis itu sempat beras saja utang bosku, karena modalnya habis untuk buat usaha ini. Nah, mari kita ikuti bersama. Saya doakan bos-bosku semua sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Dan jangan lupa bosku, kita selalu bersyukur agar hidup kita selalu makmur. Ajum bosku, ikuti saya. Nah, ini adalah besi ya, besinya baru diambil dari kilangnya ini bosku. Jadi nanti sama di Taufik ini diantarkan ke pemesannya yang pesan. Nah, ini seperti ini lori-lori ini bosku. Jadi lori ini sudah pemilik daripada ini ya, daripada di Taufik ini. Total ada berapa lori ya? Berapa truk ya? 8 ya. Jadi wall itu maksudnya 8 bosku. Berarti kalau di sini ada 2 lori, yang lainnya keluar ya. Nah, ini adalah besi-besinya. Nah, inilah bosku. Jadi adik kita yang kita mau jumpai, yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar dek? Alhamdulillah Sehat ya. Mas. Gimana kapan melanjong ke Malaysia? Udah berapa tahun nggak ke sana ini? Udah tahu lah, nanti kalau aku uang lah mau sana ke Malaysia. Oh iya, memang di Taufik ini bosku. Jadi orangnya memang suka merendah ini. Padahal duitnya sudah banyak, tapi kalau ada uang baru melanjong ke sana. Nah, inilah di Taufik yang low profile ini ya. Jadi sangat merendah. Nah, ini yang perlu kita contoh bosku. Walaupun usahanya itu sudah sangat maju pesat. Gimana ceritanya? Sebelum ini ya, boleh bagi-bagi cerita dengan teman-teman yang lain di luar sana. Kan pertanyaannya begini Taufik. Taufik ini dulu kan seorang TKI di Malaysia yang kerjanya sebagai kuli bangunan. Nah, Bisa nyeles gitu tuh. kok bisa nyeles, kok bisa berhasil sampai sekarang ini mempunyai toko bangunan yang besar di bahkan sebagai apa? Supplier ya. Untuk apa saja itu yang disuplai, Dek? Semua material, ya material bangunan. Ya, Besi. Nah, boleh cerita dulu Dek, dulu semasa di Malaysia dulu di mana? hampir semua di Kuala Lumpur. Dulu tempatnya di Jukit. Oh, di Jukit. Iya. Nah, dulu pernah juga di Taufik ini bosku. Dulu beliau juga pernah main ke rumah kita di Lenggeng Negeri 9. Bahkan masa itu tuh saya ajak ambil ini
ambil rambutan. Iya. Sama Durian gratis banyak di Malaysia. Iya, jadi Kalau di sini durian mahal. di sini durian mahal itu ya. Jadi kita dengan Dik Taufik ini bosku, jadi kita di biliknya, ya kan. Nah di biliknya ini dia terus langsung nggak tahu ini. Biasanya kalau seorang pimpinan tuh biasanya kan dia ini selalu rounding ya, selalu ngecek anak buahnya di mana-mana atau asetnya ya. Tapi Dik Taufik ini kenapa di dalam kamar ini? Nah, rupanya setelah saya lihat dengan adik saya tadi, ya kan, adik saya Toto ini. Nah, rupanya di sini sudah ada CCTV. Jadi tanpa keluar-keluar sudah bisa monitor anggota dan asetnya dengan duduk tenang di dalam kamar ya, Dik ya. Terus kapan terakhir dulu di Malaysia? 2009. 2009. Jadi berapa tahun dulu di Malaysia? 5 tahun. 6 tahun. Oh, 6 tahun. Nah, coba kita akan tanya gimana, Dik, kiat-kiatnya, boleh cerita, berbagi cerita agar teman-teman yang lain nanti boleh termotivasi atau terinspirasi. Ya, dulu di Malaysia kan cari modal. Ada modal dikit-dikit sambil belajarnya les. Saya mulai kayak stok barang apa ambil sendiri, tapi masih ikut perusahaan juga. Ikut kilang ya? Bukan, itu ikut PT. Ikut PT ya? Ya. Terus lambat laun, setelah 5 tahun saya sudah punya anak buah. Itu saya masih juga kuli. Jadi gua juga kuli. Punya anak buah. Waktu pertama kali punya anak buah itu ada punya anak buah 6. Tapi juga masih kuli perusahaan lain. Oh iya. Itu ceritanya bosku. Jadi kata Dik Taufik tadi, walaupun Dik Taufik ini tadi ya beliau sudah istilahnya berhasil atau mempunyai karyawan, dia tetap kerja ikut PT, masih kerja sendiri. Nah terus sambung lagi, Dek. Ya, kenapa harus begitu? Ya kalau kan saya pertama kali mikirnya saya berpikir seperti ini, kalau saya langsung usaha sendiri itu belum tentu jalan juga. Minimal saya kalau sudah punya orang, saya masih punya saya ikut orang, saya masih dapat gaji juga gaji. Kalau toh nanti usahaku jalan ya seperti saat ini saya baru keluar. Oh iya. Jadi prinsipnya itu pada dasarnya itu kalau kerja sendiri itu bisa mengetahui sampai masalah sampai di bawah sampai ke atas lah ya. Jadi nanti untuk mau membuat solusinya atau jalan keluarnya itu senang sedikit ya. Lain kalau misalnya kita asal percaya aja ya. Beda. Nah sekarang sudah berapa usaha yang di Taufik jalankan sekarang? Dua ya. Jadi saya satu proyek sama supplier juga punya toko belanja 3. Oh 3 bosku. Jadi balik dari Malaysia mulai daripada nol ya. Sekarang ini sudah mempunyai 3 usaha yang dijalankan oleh Dik Taufik. Jadi yang satu sebagai supplier bahan bangunan, kedua punya toko juga, dan ketiga kontraktor proyek. Jadi melayani proyek juga. Nah saat sekarang ini proyek apa yang tengah dibuat? Untuk saat ini sepi. Kendala keuangan. Oh iya. Biasanya yang sering ya konstruksi baja berat. Nah tentunya Dik Taufik ya, dulu sebelum bisa seperti ini kan dulu merintis ya. Kiat-kiatnya gimana? Iya pernah bangkrut 2 kali. Iya pernah bangkrut 2 kali. Jadi pernah. Cuman kita kan nggak boleh nyerah di situ. Gini, kalau kita nyerah di situ kita tidak akan tahu ke depannya seperti apa. Jadi kalau kita memang bener-bener niat usaha pengen maju, tetap berjalan ke depan. Oh iya, jangan senang menyerah ya. Jangan sampai menyerah. Nanti kalau menyerah berarti sudah tidak ada harapan lagi. Kalau kita selalu ke depan, selalu mencoba, pasti ada. Soalnya kegagalan itu kan awal dari keberhasilan. Nah itulah luar biasa sekali bosku. Jadi itu poin-poin yang boleh kita ambil dari Dik Taufik tadi. Jadi jangan pernah menyerah, ya kan? Kalau ada kegagalan, karena kalau kita nggak mau mencoba itu akan terus gagal. Tapi kalau kita mau mencoba lagi, ada 2 kemungkinan, ya kan? Berhasil dan gagal. Nah, jadi kita pilih langkah yang Dik Taufik tadi pilih langkah yang minimal kalau kita sudah pernah gagal, kita akan tahu salah, kita akan tahu masalahnya. Berarti kalau sudah tahu, kalau ibarat kata kalau kita pergi ke utara itu sudah tahu
lubang ya jangan ke utara, itu kan yang buat bikin kita gagal. Jadi kalau sudah pernah gagal itu lebih mudah untuk kita perbaiki, dapat peluang lagi, jajan lagi. Betul. Dan saya ada pesan satu, Iya dia minimal apa yang digeliti itu minimal dipelajari dengan baik, pokoknya itu apa yang menjadi usaha kalian semua itu harus tekun total ya. bukan itu Dipelajari. Harus tahu sisi keburukan, kebaikan, segala. Jadi kita ada masalah apa itu solusinya juga di situ juga. Jadi orang berhasil itu bukan karena awalnya dulu punya. Saya pun dulu nggak punya apa. Betul bosku. Jadi di Taufik ini bosku ya, sama-sama asalnya daripada kampung yang pelosok yang jauh di bawah gunung ini. Jadi jiran kita ini, tetangga kita bosku di Taufik ini. Jadi sampai pernah merantau ke Malaysia sebagai bekerja. Sri Lanka juga ini. Karena apa? Memang kita orang tidak mampu. Tapi berkat kerja keras di Taufik ini sendiri dah sampai sekarang ini dia boleh mempunyai 3 usaha. Dan sekarang asetnya berapa ya kalau boleh tahu? Itu jangan dibuat. Kalau karyawan 20. Jadi karyawannya berapa? 25. Oh, kalau proyek jalan sampai 30. Oh, jadi karyawannya sekarang 25 bosku. Kalau proyeknya jalan 30, termasuk sales ini. Oh, ya 37. Nah, itulah bosku. Jadi pesan yang sangat mendalam dari Taufik tadi kan bisa kita contoh ke depannya. Nah, kira-kira teman-teman yang ada di Malaysia sampai sekarang ada nggak? Yang masih ada di sana? Masih banyak. Oh, masih banyak. Iya. Rupanya yang banyak itu orang Gresik. Orang Gresik ya. Iya. Nah, sampai sekarang masih ada kontak. Oh iya. Oh iya. Maksudnya Najib itu ini ya, teman sama-sama di TKI. perantauan sana. Bukan Najib Perdana Menteri ya. Bukan. Najib orang Gresik sama Mulyono orang Gresik juga. Nah, ini dapat salam dari di Taufik ini. Salam. Jadi nanti kalau balik ke Indonesia jangan lupa mampir ya. Mas Saleh. Dan kawan-kawan semua, Pak Saroni. Dulu Pak Saroni bosku. Oh iya Pak Sidat. Itu orang Indonesia. Orang Gresik. Iya. Nah, selama dulu waktu di Malaysia itu, waktu mau bekerja di Malaysia itu motivasinya apa dulu? Kok sampai bisa ke Malaysia? Ya, pengen cari modal. Pengen cari modal untuk usaha di rumah. Pengen merubah nasib ini ya. Merubah nasib. Iya, kita dengar nasib bersama. Nah, selama di Malaysia dulu gimana? Ada maksudnya itu kerja tenang atau tanggapan orang-orang sana itu gimana? Ada masalah, sering ada masalah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ada masalah, karena memang dulu resmi ya, legal ya? Legal. Legal dulu. Nah bosku, jadi nanti kita juga akan minta tolong di Taufik ya. Jadi kita akan jalan-jalan mau lihat nanti ya. 3 usahanya di Taufik itu apa saja, karena tadi kan kita baru cerita bosku, jadi kita akan terus langsung tengok di tempat usahanya nanti. Boleh di Taufik ya? Boleh. Nah, semoga inspirasi dari di Taufik tadi membuat kita lebih maju ke depannya. Amin. Dan kita doakan bosku, mudah-mudahan di Taufik beserta usaha dan familinya juga ke depannya lebih lancar, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Nah, terakhir kata-kata orang Malaysia yang masih diingat, bahasa Malaysia yang masih diingat sampai sekarang itu boleh cerita sedikit ya? Kata-kata saja, 1-2 kata aja. Kalau kita kerja itu tak payah ngeluh selalu lah. Kalau kita kerja tak payah ngeluh selalu lah, dijalani saja ya. Malaysia boleh. Oh ya, Malaysia boleh.